kami sudah bersama narasumber pertama, yaitu Kang Amir dari Prodi Pendidikan Sejarah. Mungkin langsung saja ya Kang ke pertanyaan pertama. Bagaimana mengimplementasikan Pancasila pada masa pandemi COVID-19 saat ini? Baik, pertanyaannya tadi perihal pengimplementasian nilai-nilai Pancasila terhadap pandemi COVID-19. Mungkin berbicara tentang implementasi, sepanjang sejarah bangsa Indonesia ini telah melalui berbagai bentuk tantangan dan ujian. Hal itu dapat dilakukan karena kekuatan persatuan suatu bangsanya yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, yang juga menjadi dasar ideologi suatu negara. Namun dalam pelaksanaannya nilai-nilai Pancasila ini berbeda-beda pandangan, karena pertama, rakyat Indonesia beda suku bangsa, beda budaya, dan beda dari kepercayaannya sebagai umat beragama. Namun ketika kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, dapat juga menjadi sebuah pedoman bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dalam menghadapi berbagai tantangan zaman ini. Di masa pandemi COVID tentunya nilai-nilai yang diterapkan oleh masyarakat tentunya seperti gotong royong khususnya. Mungkin COVID-19 ini banyak sekali masyarakat yang tentunya menjadi suatu tantangan mereka menghadapi COVID-19, karena bagaimanapun masyarakat harus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dengan gotong royong, karena gotong royong ini menjadi salah satu budaya masyarakat Indonesia dari zaman ke zaman. Mungkin itu cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila pada masa COVID-19 ini. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana pendapat Akang sendiri dalam memaknai 5 sila dalam Pancasila di masa pandemi ini? Cara kita memaknai nilai-nilai Pancasila ini menurut saya, pertama mungkin nilai Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana mungkin pada zaman Soekarno dulunya, karena saya dari sejarah, saya pernah mendengar bahwasanya ketuhanan yang Maha Esa. Tadinya Pancasila pertama ini adalah menyebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi karena kita berada di ruang lingkup yang namanya beragam-ragam kebudayaan, suku dan agama, jadi digantilah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Karena bagaimanapun Indonesia ini tidak hanya umat beragama Muslim, melainkan ada Kristen, ada Buddha, Hindu, dan yang lainnya. Mungkin itu memaknai nilai sila yang pertama. Makna dari nilai-nilai Pancasila, tentunya Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya diterapkan dalam interaksi sesama manusia, tetapi juga dalam hal mengelola lingkungan. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila tentunya manusia menerapkan apa yang menjadi suatu tanggung jawabnya. Karena dari sila pertama sampai sila kelima itu bisa diimplementasikan berupa bentuk sosial, entah itu tadi gotong royong dan yang lainnya. Mungkin hanya itu. Pertanyaan ketiga ya Kang, bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila pada masa pandemi di kalangan mahasiswa? Berbicara tentang pendidikan, tentunya pemerintah juga menerapkan suatu kebijakan yang dimana kita biasa disebut itu learning from home atau belajar di rumah, dimana itu membantu sekali terhadap kita sebagai mahasiswa yang sedang belajar, dimana mungkin learning from home ini sangat dibutuhkan sekali di kalangan kita sebagai pendidik. Mungkin hanya itu. Baik Kang, terima kasih atas waktunya dan partisipasi sebagai narasumber tentang nilai-nilai Pancasila di masa COVID-19. Semoga bermanfaat bagi kami khususnya. Guys,
kembali lagi bersama kami. Di sini kami sudah bersama narasumber kedua yaitu Kang Jailani dari Program Studi Pendidikan Sejarah. Halo Kang, selamat pagi. Selamat pagi juga. Apa kabar hari ini Kang? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Saya mau nanya ini dari program studi mana ini? Kami dari program studi PG PAUD. Di sini kami akan mewawancarai Akang, apa boleh? Boleh. Tema wawancara kami hari ini adalah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila pada masa COVID saat ini. Karena kan kita terkena COVID itu waktu 2019 ya. Akhir dari 2019, bagaimana itu cara menerapkan nilai-nilai Pancasila pada masa itu dan sampai sekarang. Oke, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik dari PG PAUD yang sudah bisa menyempatkan untuk main di ruangan perpustakaan sejarah, yang mana perpustakaan sejarah ini menjadi ikon dari program studi pendidikan sejarah, yang mana di sini ada berbagai macam buku untuk kita amati, dan mohon dimaklumi yang mana perpustakaan sejarah agak simpang siur. Kalau cak bahasa Sunda tema acak-acakan. Mohon dimaklum ya. Iya, tidak masalah. Pertanyaan pertama, bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila pada saat COVID-19 saat ini? Oke, pertanyaan yang cukup baik, yang mana saat waktu tahun kemarin ya, 2019 sampai 2021 kita terdampak COVID-19, yang mana bukan di negara kita saja, di negara Indonesia, akan tetapi ini mah wabah COVID-19 menyeluruh internasional, yang mana pertama datangnya di Cina, terus menyebar luas ke negara-negara, sehingga negara Indonesia pun terdampak COVID-19. Yang mana pertanyaan adik-adik, bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila pada masa pandemi saat ini? Tentunya kita sudah mengetahui yang mana implementasi itu ialah penerapan atau pelaksanaan nilai-nilai Pancasila di masa pandemi saat ini, yang mana banyak orang-orang yang terkena dampak positif COVID-19, yang mana orang-orang tersebut kebanyakan dilarikan ke rumah sakit, dan kita sebagai warga NKRI tentunya harus saling menolong, yang mana dalam penerapan segi kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan, itu juga sudah suatu bentuk pengimplementasian terhadap perkembangan COVID-19 di negara kita, yang mana kita harus mematuhi protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah terhadap warga-warganya. Bukan tanpa sebab pemerintah memberikan larangan kita untuk tidak memakai masker, tidak mencuci tangan, tidak berkerumun di halayaknya banyak orang, yang mana pemerintah itu sayang terhadap warganya. Tentunya kita dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila di masa pandemi, kita harus mematuhi protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah, dan kita juga harus, kan kita sebagai mahasiswa tuh, sebagai agen of change, agen of kontrol sosial, tentunya kita harus bisa menyadarkan terhadap masyarakat yang awam terhadap pandemi saat ini, yang mana COVID-19 ini amatlah berbahaya, bukan hanya di negara kita, negara kesayangan kita, negara Indonesia, tetapi COVID-19 ini wabahnya menyebar luas. Jadi kita harus bisa menyadarkan terhadap masyarakat, wah, bahaya COVID-19 ini amatlah sangat ganas terhadap kehidupan kita, yang mana ayolah kita berbondong-bondong melaksanakan yang mana larangan dari pemerintah terhadap anjuran-anjuran kita untuk memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan. Untuk apa? Untuk kesehatan kita semua. Tentunya untuk kita diri pribadi, untuk keluarga, dan untuk lingkungan umum. Oke Kang, untuk pertanyaan kedua, langsung ke pertanyaan kedua. Tadi Akang berbicara tentang menyadarkan masyarakat, mahasiswa bagaimana menyadarkan masyarakat. Dan pertanyaan dari kami yaitu bagaimana cara mahasiswa menyadarkan masyarakat tentang penerapan nilai Pancasila itu pada masa pandemi. Oke, pertanyaan yang kedua tidak jauh dari jawaban yang pertama, yang mana peran mahasiswa terhadap
cara menyadarkan masyarakat terhadap dampak negatif perkembangan COVID-19. Tidak hanya negatif ya Kang, positifnya bagaimana? Oke. Tentunya kita sebagai mahasiswa harus bisa memahami dulu karakteristik masyarakat itu seperti apa. Karakteristik masyarakat kan berbeda-beda. Ada yang keras, ada yang lembut, ada yang patuh terhadap peraturan, ada yang tidak patuh terhadap peraturan. Tentunya kita dalam menyadarkan terhadap masyarakat, kita beri contoh terdahulu. Misalkan kita yang tadinya lalai untuk kesehatan pribadi, yang tadinya tidak memakai masker, kita sebagai mahasiswa harus memakai masker. Untuk apa? Untuk menyontohkan terhadap masyarakat bahwasanya memakai masker itu untuk melindungi kesehatan kita terhadap COVID-19. Yang kedua, mencuci tangan. Kita harus menyiapkan yang mana hand sanitizer. Jangan hand sanitizer lah, hand sanitizer kan susah ya. Kalau kita kan sebagai masyarakat BJKJD tentunya sulit kan untuk mendapatkan hand sanitizer. Kita ini aja menyiapkan, semisalkan di depan rumah air mengalir dan sabun cuci tangan. Itu juga sebagai bentuk peduli terhadap masyarakat. Kita memberikan contoh baik untuk mencuci tangan, untuk menjaga kesehatan kita. Oke, yang ketiga, menghindari kerumunan. Yang mana kita untuk menghindari kerumunan itu untuk memecahkan rantai penyebaran COVID-19 di masyarakat. Tentunya kita harus bisa menyadarkan terhadap masyarakat yang mana bahayanya berkumpul di masa pandemi itu sangatlah berbahaya. Menyadarkan, yuk lebih baik kita mainnya di rumah saja. Adapun sulit untuk menerapkan sistem yang seperti itu terhadap masyarakat, kembali lagi terhadap masyarakatnya. Kita sudah mengingatkan bahwa dampak dari COVID-19 itu amatlah berbahaya terhadap kesehatan kita. Misalkan susah ya masyarakat untuk kita berikan nasihat, balik lagi kepada dirinya masing-masing. Toh itu untuk kesehatannya dia, bukan untuk kesehatan kita. Nah, dari ketiga tersebut kan kita sudah menyadarkan tuh terhadap masyarakat pentingnya untuk mencuci tangan, pentingnya untuk memakai masker, pentingnya untuk menjauhi kerumunan. Kita sudah menyadarkan tuh terhadap masyarakat. Feedback dari masyarakat terhadap kita itu tidak baik. Misalkan, kenapa harus kita memakai masker? Kenapa kita harus mencuci tangan? Kenapa kita dilarang untuk berkerumun? Itu balik lagi kepada diri pribadinya sendiri. Yang mana kita sudah menyadarkan bahaya tentang COVID-19 terhadap kesehatan. Misalkan pemahaman kita tidak diterapkan dalam kehidupan masyarakat, yaitu tergantung dari masyarakatnya sendiri. Kita sudah mengingatkan sebagai mahasiswa, untungnya nasihat kita diterapkan dalam masyarakat. Itu tergantung dari pribadinya masing sendiri. Baik Kang, terima kasih atas waktu dan partisipasinya sebagai narasumber tentang nilai-nilai Pancasila pada COVID-19 saat ini. Semoga bermanfaat bagi kami khususnya. Oke. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak terhadap adik-adik dari PG PAUD yang sudah mau mampir di perpustakaan sejarah dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang cukup menarik lah di masa sekarang ini. Yang mana mungkin dari saya pribadi mohon dimaklum atas terbata-batanya ucapan saya dan saya tidak bisa selancar yang orang lain katakan. Saya juga mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang bijak ataupun kurang baik untuk diadopsi, mohon dimaklum. Yang mana saya juga di sini sebagai mahasiswa masih belajar untuk tahapan-tahapan ini. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, mungkin cukup sekian dari tadi narasumber kedua. Kita akan lanjut ke narasumber berikutnya. Halo guys, kembali lagi dengan kami. Di sini kami telah bertemu sama narasumber ketiga, yaitu Kak Akin dari Prodi Bahasa Indonesia. Oke, mungkin langsung saja untuk pertanyaan pertama.
bagaimana Kang menurut Akang nih mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila pada masa pandemi? Mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila pada masa pandemi. Menarik ya. Pandemi kan udah lewat ya, udah lewat, dan saya menemukan banyak nilai-nilai Pancasila yang diimplementasikan pada saat pandemi kemarin 2020 ya 2020 ya. Karena salah satunya adalah nilai ketuhanan. Nah, kita ketika pandemi itu datang sebenarnya merasa takut dengan menghadapi kematian. Nah, dengan adanya takut itu justru malah lebih mendekatkan kita kepada ketuhanan. Kemudian pemerintahan dan kebijakan untuk menerapkan 5M atau 3M. 3M lah. Awalnya 3M. 3M yaitu apa? Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. 3M itu juga dalam nilai ketuhanan kita sebagai masyarakat Islam itu justru malah nilai yang diajarkan di Rasulullah. Ketika menjaga jarak itu kita dilarang untuk berpindah ke suatu tempat ketika terjadi pandemi. Nah, kalau kita taati, kita sudah masuk ke nilai ketuhanan ya kan. Kemudian mencuci tangan juga itu bagian dari perintah kita, perintah ketuhanan yang kita anut gitu sebagai umat muslim, bahwa Tuhan kita itu indah, bersih, dan mencintai kebersihan gitu kan. Innallaha yuhibbul mutatahhirin wa yuhibbul mutahhirin gitu kan. Itu kemudian ya tadi ya, itu nilai ketuhanan di situ ya, dengan berwudu, dengan cuci tangan. Sebenarnya kita sudah cuci tangan 5 kali sehari minimal ya, minimal 5 kali sehari kan dalam Islam. Tapi dengan adanya pandemi jadi lebih rajin, lebih bersih gitu. Itu nilai ketuhanan yang pertama. Banyak nilai Pancasila ya, nilai Pancasila pertama, ketuhanan. Kemudian yang paling terasa juga adalah yang paling ini nilai gotong royong, Pancasila ketiga ya, Persatuan Indonesia. Nilai gotong royong ini sangat booming ketika Najwa Shihab dengan dengan kitabisa.com itu mengumpulkan donasi dari banyak orang gitu. 1 rupiah 2 rupiah dikumpulkan hanya untuk tenaga medis, untuk kesehatan, dan untuk membantu warga yang diberi nama oleh Najwa Shihab itu warga bantu warga. Nah, ini positif untuk meningkatkan persatuan Indonesia gitu. Kemudian banyak warga bantu warga di versi lainnya, di mahasiswa kita STK ITS Budi, saya sendiri mengimplementasikan warga bantu warga itu dengan komunitas literasi saya, di mana sekolah yang memang terbatas, sekolah itu di saat pandemi itu sekolah terbatas, kita komunitas literasi, kemudian saya dan kawan-kawan mengadakan hal tersebut di lingkungan kami. Warga bantu warga versi kami adalah waktu itu saya sama kawan-kawan kumpul di sebuah lingkungan literasi, kemudian untuk mengajarkan bahwa warga bantu warga versi kami waktu itu adalah mahasiswa ngajar anak SMA ngajar anak SMP, ngajar anak SD dan anak SD, didampingi sama orang tua. Ya memang itu versi warga bantu kami, karena kami berada di lingkungan pendidikan dan literasi. Ya itulah warga bantu warga versi kami ya, di lingkungan literasi seperti itu. Itu yang bisa kami lakukan untuk nilai Pancasilaan. Karena yang mau nggak mau kita juga harus memperhatikan pendidikan, bukan kesehatan yang terkena ambasnya. Itu yang paling besar sih yang saya rasakan, nilai-nilai Pancasilaan yang hadir saat ini. Kemudian yang nilai-nilai yang lain, kemanusiaan yang adil terhadap segala macamnya, ya mungkin orang menjalankan itu di bidangnya masing-masing. Itu. Bagaimana pendapat kakak dalam memaknai 5 sila dalam Pancasila pada saat pandemi saat ini? Kalau kita maknai ya kita semua tahu bahwa Pancasila adalah dasar ideologi dan landasan hukum di negara kita. Jadi ya saya juga memaknainya sebagai hal itu sederhana.
gimana bahwa sila pertama mengatur ketuhanan yang Maha Esa, ya saya kira ya, semua warga Indonesia itu, semua warga negara Indonesia ya harus mengakui bahwa adanya nilai-nilai ketuhanan. Nilai-nilai ketuhanan artinya bukan hanya mengakui tapi mengimplementasikan nilai-nilai ketuhanan, apa yang dianggapnya sebagai nilai yang baik, ketuhanan, percaya bahwa adanya zat yang Maha Esa, yang kuasa, yang paling kuasa, bahwa Indonesia harus, semua warga Indonesia harus percaya bahwa adanya hal itu dan harus mengakui gitu. Dan bukan cuma harus mengakui tapi harus mengimplementasikan. Di pandemi kemarin ya kita akui ada zat, maksudnya ada zat lain, ada kekuatan lain yang mengatur bahwa ini yang menciptakan pandemi ini maksudnya ada unsur yang lebih hebat daripada sekilas isu bahwa ini perang biologis, ya kan, ini perang kimia dan segala macam. Sebenarnya kalau kita kaji secara ketuhanan ya, pandemi ini adalah peringatan mungkin dari Tuhan, gitu. Ya kan, kalau kita memaknai secara itu. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab itu ya, disinilah kita diuji seberapa adil kita seberapa adil kita memperlakukan manusia. Adil di sini bahwa terjadinya jangan sampai yang satu ditolong dan yang satu tidak tertolong. Itu harus ya hak kita sebagai warga negara juga harus diperhatikan keadilannya itu. Pemerintah mengatur saya kira juga Halo guys, kita sudah bersama narasumber keempat, Yaitu Bang Septiana. Tapi kami megang Septi. Oke, ke video selanjutnya. Halo teman-teman. Ini dia Kak Septiana. Halo Kak, apa kabarnya hari Halo. ini? Alhamdulillah baik. Oke, apa kesibukannya untuk hari ini tuh? Kalau hari ini sih kayaknya masih sibuk rebahan. Nanti kalau siang paling ada lah aktivitas tadi. Oke, sibuk sekali kalau untuk siang sepertinya ini Padat ya. sekali nih jadwal. Maaf nih mengganggu waktunya. Apakah boleh langsung ke pertanyaan? Oh, mangga silahkan. Oke. Bagaimana yang akan ditanyakan seperti apa? Menurut kakak nih ya, bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila pada masa pandemi saat ini? Membicarakan Pancasila. Pancasila ini adalah dasar negara kita. Kalau kita ketahui seperti itu. Betul? Ya, Betul. betul. Berbicara Pancasila di hadapan pandemi, kita harus menarik ke belakang dulu, terlebih dahulu sebelum pandemi. Sebelum pandemi ini kan Pancasila ini relatif menjadi pembicaraan ya di kalangan masyarakat karena ada yang namanya organisasi Pancasila. Iya. Itu menurut saya sendiri sudah bagus, sudah baik untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila. Tetapi kesalahannya adalah dari organisasi pemuda Pancasila untuk menerapkan Pancasila ini ada unsur-unsur politik. Ada unsur politik, ada unsur jabatan. Jadi ada yang harus diperbaiki. Nah, untuk anak-anak muda, khususnya kita anak-anak muda, kita harus bisa mencerna Pancasila ini bukan karena Pancasila ini bisa diterapkan karena kita memiliki kebutuhan untuk memiliki tahta politik atau memiliki jabatan. Bukan. Pancasila ini adalah sebagai dasar negara kita. Pancasila ini adalah sebagai pegangan untuk anak-anak muda Indonesia. Iya. Ketika Indonesia ini pemuda Indonesia ini tidak tahu tentang Pancasila, mereka ingin menjadi apa ke depannya? Dan ketika Pancasila ini hanya diterapkan sebagai ajang untuk berpolitik, ajang untuk bercanda tawa dengan orang-orang yang besar, orang-orang yang sohor. Kebanyakan Pancasila itu digunakan seperti itu sebelum pandemi. Nah, kita masuk ke pandemi. Pandemi ini adalah sebuah musibah, bisa dibilang sebuah musibah, sebuah wabah dari gejolak yang ada di dunia ini. Bukan hanya Indonesia, di dunia ini. Berbicara pandemi di Pancasila, menurut saya sangat sangat kurang terlihat anak-anak Indonesia yang berjiwa Pancasila. Karena apa? Mereka sibuk dengan menghindari COVID-19. COVID-19 ini adalah sebuah penyakit yang menyebar
segala macam tanpa mereka tahu mereka ini memiliki dasar loh, yaitu Pancasila. Nah, menurut saya implementasi Pancasila di era pandemi ini sangat kurang baik dan menurun, karena itu tadi mereka sibuk dengan wabah itu. Tadi wabah ini sangatlah menyerang kita sehingga kita melupakan Pancasila. Menurut saya seperti ini, ketika kita lebih berfokus kepada penyakit ini yang belum ada jalannya hingga saat ini, lebih baik kita mengimplementasikan atau melakukan hal-hal positif. Contohnya seperti kita mendiskusikan tentang Pancasila, kita mendiskusikan tentang hal-hal Pancasila. Toh sekarang begini, kita sulit untuk berdiskusi di era COVID-19 ini. Kita memiliki digital, kita memiliki Google itu lebih pintar dari kita, teman-teman. Jadi kita itu bisa mencari semuanya Google. Gampang kita ngomongin siapa yang menciptakan Pancasila, sejarahnya Pancasila seperti apa. Minimal dari Pancasila ini kalian bisa mengetahui, oh gue ini harus ngapain ya, gue ini kayak gimana ya. Lebih ke harus didiskusikan aja sih Pancasila ini, agar anak-anak muda, khususnya kita anak-anak muda ini lebih diperbanyak obrolan tentang Pancasila. Jangan kita membahas tentang penyakit yang sudah ada, tapi kita membahas budaya kita yang sudah ada, yaitu salah satunya adalah Pancasila. Karena di era sekarang itu kita ngebahasnya COVID, walau angges ngebahas COVID mah gitu kan. Kalau kita mendiskusikan hal yang positif, insya Allah otak kita juga positif gitu. Dan Pancasila ini adalah salah satu bahan diskusi yang pas lah untuk anak-anak muda. Ya minimal tahulah Pancasila itu apa, bagaimana Pancasila itu dibuat, bagaimana dia bisa menjadi Pancasila. Gampang lah kita membahas tentang sejarahnya seperti apa, gimana bisa ada Pancasila, gampang. Kalau itu nanti mengikuti ketika kita sudah mengetahui maknanya seperti apa gitu. Kalau dari saya seperti itu sih. Ada lagi yang lain? Ada Kak. Baik teman-teman, kita dengarkan penjelasan pertanyaan kedua, yaitu bagaimana cara kakak memaknai 5 sila pada masa pandemi. Baiklah teman-teman, saya akan menjawab dengan sepengetahuan saya saja. Jadi seperti ini, jika kita membahas tentang poin-poin Pancasila, tentu kita harus mengetahui dulu butir-butir Pancasila tersebut. Kalau saya sih enaknya begini, enaknya dari satu persatu begitu. Apakah bisa diterima? Iya kan tadi memaknai 5 sila, berarti sila pertama dari sila pertama sampai sila Berarti kedua. poin per poin ya. Iya. Sila pertama itu adalah Tuhanan yang Maha Esa. jelas. Kita di negara ini kita memiliki berbagai macam atau beragam-ragam keyakinan dan kepercayaan. Nah, makanya di situ tertulis ketuhanan yang Maha Esa, tidak ke Allah yang Maha Esa. Iya. Karena Indonesia ini adalah negara kepulauan, teman-teman. Dan Indonesia ini adalah negara yang berbagai macam keyakinan, agama, ras. Jadi di poin pertama ditulis ketuhanan yang Maha Esa. Yang paling terpenting adalah ketuhanan yang Maha Esa ini bisa dimaknai oleh umum. Karena segala keyakinan, segala kepercayaan pasti memiliki Tuhan. Segala kepercayaan, segala keyakinan pasti ada Tuhannya. Pasti ada yang mereka yakini, yaitu ada Tuhan Allah semesta alam, seperti itu. Makanya di situ ditulis ketuhanan yang Maha Esa. Gitu teman-teman. Terus cara memaknai sila pertama di masa pandemi itu bagaimana? Nah, justru bagi saya pribadi di era pandemi ini adalah hal yang ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya seperti ini, kita di era pandemi ini lebih banyak di rumah, stay for home ya. Iya. Dan ketuhanan yang Maha Esa ini adalah suatu tulisan yang dimaknai oleh berbagai macam agama. Nah, implementasinya adalah ketika kita sedang berada di rumah, berkegiatan di rumah dan melakukan aktivitas yang menurut saya agak kurang penting lah kalau kita beraktivitas di rumah, ya nggak? Nah, kita bisa mengimplementasikannya dengan cara Takwa kepada bertakwa, bersedekah. Kan di era pandemi ini banyak orang-orang yang terpukul dengan ekonominya, banyak pengusaha yang terpukul, banyak tukang ojek yang terpukul, dan banyak orang yang takut mati juga ya banyak Kak. yang takut mati. Kita Makanya di situ memberikan banyak. pemahaman tentang mati itu semua orang pasti mati, tinggal Iya. mungkin absen doang, digilir, dipanggil. Iya. Terus Nia, Rizka kan dipanggil satu-satu. Kita di situ bertugas untuk memberikan pemahaman lah, for education lah. Iya. Itu di situ bagian dari
implementasi ketuhanan yang Maha Esa. Kita itu memiliki Tuhan, kita tuh harus meyakini Tuhan. Mati mah ya waktu geus ieu urang teh orang bakal mati apa henteu kan gitu. Tahu 1 menit kemudian kita mati Nah, juga kita nggak tahu ya. Itu adalah implementasi Pancasila di era yang sekarang. Iya. Itu dari hal kecil aja, dari hal berbagi, dari hal edukasi, dari hal diskusi tentang lu yakin nggak ada ini, lu yakin nggak ada ini, itu juga ketuhanan, bagian dari keyakinan. Tuhan itu memiliki segala macam bentuk, itu Tuhan punya. Kita itu cuma dibentuk satu bentuk, lu gua seperti itu. Lalu sila kedua ini adalah Kemanusiaan yang beradil dan beradab. kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentu kalau untuk kemanusiaan yang adil dan beradab, menurut saya seperti ini. Setiap manusia, setiap insan, setiap orang memiliki sifat, memiliki sikap, Iya. yaitu tentang manusia ini. Pernah saya membaca suatu buku, manusia ini adalah manusia diciptakan untuk melakukan keadilan dan mempertahankan adabnya. Manusia ini tidak bisa mengedepankan ilmu tanpa adab, dan manusia tidak bisa mengedepankan adab tanpa ilmu. Dan yang bisa diambil adalah poinnya dari sini adalah ketika manusia ini bisa menempatkan dirinya di mana dia posisi dia berada, maka dia harus bisa mengetahui apa yang ada di sekitarnya. Jadi seperti ini, simpelnya seperti ini, adab dulu atau ilmu dulu? Adab. Adab dulu. Adab dulu. Iya. Adab ada ilmunya nggak? Ada. Ada, apakah adab ini tulisan A D A B? Apakah hanya tulisan adab? Tidak. Ada ilmunya nggak? Ada. Ilmu ada adabnya nggak? Ada. Jadi itu saling berkaitan. Kenapa di situ ditulis kemanusiaan yang adil dan beradab? Setiap manusia memiliki ilmu, memiliki jiwa, memiliki rasa adil, dan mereka pasti memiliki adab sebagai fondasi mereka untuk mencari ilmu. Seperti itu. Kita melanjutkan ke sila ketiga. Apakah sila ketiga? Persatuan Indonesia. Nah, Indonesia ini sebelum merdeka itu, kalian tahu berbentuk apa? Indonesia sebelum merdeka berbentuk apa? Kerajaan. Kerajaan berbentuk kelompok kayak semacam, contohnya Majapahit, Kutai, seperti itu Sriwijaya. Itu kan berbagai macam wilayah. Iya. Kayak di Banten ada Sultan Banten, gitu. Iya. Itu kan berbentuk sebuah kerajaan yang terpisah. Sedangkan kita itu negara kepulauan kan. Nah, negara kepulauan ini dijuluki ke kita itu setelah era Orde Baru, setelah kemerdekaan. Nah, makanya di sini ditulis Persatuan Indonesia, menyatakan bahwa Indonesia ini telah bersatu dan dituangkan dalam Pancasila, sila ketiga Persatuan Indonesia. Kalau kita belum bersatu, sila ketiga ini perpisahan Indonesia. Indonesia. Seperti itu. Jadi sila keempat apa? Mungkin sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, setelah negara kita bersatu menjadi sebuah satu kesatuan yang memiliki dasar, yang memiliki hukum, tentu kita harus memiliki pemimpin. Jadi di sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu pemimpin ini satu, kepala ini satu, tidak ada yang kepalanya dua. Kalau kepalanya dua itu serem, kawan-kawan. Seperti itu. Karena ketika kita sudah bersatu, sudah utuh, tentu kita membutuhkan sosok seorang yang bisa meneruskan apa yang telah diwariskan oleh pahlawan kita, yaitu pemimpin. Nah, seorang pemimpin ini harus memiliki sikap yang Baik. yang baik, yang adil, mencontohkan. Itu tertuang kepada sila keempat, mencontohkan bahwa negara itu harus memiliki sosok seseorang yang bisa meneruskan perjuangan para pahlawan. Dan yang saya perhatikan saat ini adalah anak-anak muda sekarang, mereka itu lebih senang untuk melakukan aktivitas tanpa berpikir. Iya. Aktivitas tanpa berpikir, mereka beraktivitas, kita duduk tenang, itu tanpa berpikir. Sedangkan pahlawan kita itu setiap mereka mau ingin beraktivitas itu mereka berpikir, gue ini harus kemana, kalau gue keluar gue diserang, gue ditembak, dor, mati. Anak-anak muda sekarang itu dia beraktivitas tanpa berpikir, dia dahar, demil, nggak mikir. Mereka itu zaman dulu mau makan itu mikir, pahlawan kita itu mikir. Makanya dibutuhkan sosok pemimpin
di sila keempat tadi. Nah, setelah utuh seperti itu, apa tadi sila kelima? Keadilan Keadilan sosial bagi seluruh seluruh rakyat Indonesia. Ini berkaitan dengan sila pertama hingga sila keempat. Tadi kita sudah membicarakan tentang sosok seorang pemimpin, sosok seorang patriot jenderal yang memiliki sifat adil, sifatnya memiliki adabnya yang baik dan ilmu pengetahuan juga baik agar bisa membawa perubahan terhadap kesatuan negara Indonesia yang tadi dijelaskan di sila ketiga sudah utuh. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini adalah sebuah, menurut saya, penutup yang sangat baik karena seperti ini, ketika kita sudah bersatu, kita sudah memiliki pemimpin, sudah memiliki Tuhan, ketika kita tidak mendapatkan keadilan di dalam sebuah rumah kita lah, bisa dibilang negara ini adalah rumah kita. Kita sudah memiliki sosok pemimpin, kita sudah memiliki keyakinan, kita sudah bersatu, dan ketika dalam sebuah persatuan itu tidak ada keadilan, maka sia-sia. Untuk apa kita memiliki pemimpin? Untuk apa kita menjadi negara persatuan, negara kepulauan? Ketika di dalamnya tidak dikemas, dalam sebuah kemasan itu tidak ada. Kita memiliki hak, tentu kita memiliki kewajiban. Kita memiliki tangan kiri, kita memiliki tangan kanan. Kita memiliki mata kiri, kita memiliki mata kanan. Ketika kita sudah memenuhi kewajiban kita sebagai warga negara yang beragama, yang berkeyakinan, yang bersatu, yang menerima persatuan, maka kita juga harus mendapatkan keadilan, yaitu hak kita sebagai warga negara. Keadilan itu makanya ditulis di sila terakhir karena kemasannya itu sesuai dengan apa yang sudah disusun dalam poin 1 sampai 5. Jadi keadilan ini adalah kita, intinya seperti ini, kita sudah menjalankan sebuah kewajiban kita sebagai warga negara, memiliki KTP, memiliki agama, memiliki keyakinan, memiliki kepercayaan, dan bisa menerima persatuan, maka kita juga berhak menerima hak kita, yaitu sebagai warga negara kita harus mendapatkan sesuatu yang adil. Nah, makanya di situ ditulis keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seluruh. Jadi endek tukang tahu, endek tukang tempe, kudu kita menang keadilan untuk pemimpin eta. Tanpa terkecuali. Ieu mah menang keadilan anu gede deui, anu gede deui. Kapan gitu ya yang kecil itu bahasanya kan dapetin gitu. keadilan Kalau kata mama saya seperti ini, dirahasi urang ieu jelema miskin ieu menang keadilan bisa asup gedung DPR. Iya. Dan asup gedung DPR minimal mahasiswa. Minimal mahasiswa. Iya benar. Sedangkan rakyat biasa susah tukang untuk tahu bisa. susah untuk masuk gedung DPR aja. Itu dia. Minimal gedung kita dulu, itu kita yang beli loh gedung itu. Punya kita, itu kita yang bayar. Tapi kita masuk ke situ bisa nggak? Nggak bisa. Minimal kita kita mahasiswa, mahasiswa. Karena masuk ke gedung. Karena orang-orang tertentu yang bisa Itu masuk ke dia. situ. Ya. Seperti itu. Contohnya itulah hal kecil. Makanya keadilan ini penting. Makanya pemimpin itu harus bisa melihat, membuka matanya, dan membaca Pancasila di sila terakhir. Punten Bapak, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seluruh. Iya. Seperti itu. Mama. Bukan separoh ya guys. Itu guys. Itu sedikit lah dari saya lah. Ya. Silahkan ada lagi yang belum puas atau ada yang belum terkupas lah. Oh iya Kak, tadi kan dari sila pertama sudah nih bagaimana maknai sila pada masa pandemi. Dan untuk sila kedua tadi Kakak belum. Bagaimana memaknai sila kedua dalam masa pandemi ini sampai ke 5 tadi. Oh, tadi saya hanya menjelaskan poin-poinnya saja ya. Iya. Oh, seperti itu ya. Berarti kalau kita ingin memaknainya di era hari ini, di era sekarang, kita mulai dari sila kedua ya, manusianya tadi. Dan Adam. Setelah kita mengetahui maknanya tadi, sudah kita jelaskan, tentu sifat itu dan karakter itu ada dalam diri kita dong. Dalam diri kita ada keadilan, ada adab, dan bagaimana caranya, bagaimana solusinya seperti ini. Di era hari ini, era saat ini itu adalah dimana masyarakat sedang banyak jadi usik oleh harga BBM. Harga BBM seperti harga BBM cabai, kayak cabai naik, ibu-ibu suka bensin. Iya, minyak ribut goreng gitu ya apalagi. di rumah-rumah. apakah ibu-ibu ini bisa melakukan konsolidasi sendiri terhadap pemerintah? Bisa dengan Apakah bisa mereka masuk gedung pemerintah, masuk gedung DPR? Pak, ieu wae cabai turunkeun. Tidak.
Itu peran siapa di situ? Siapa yang berperan di situ? Anak muda seperti kita ini. Nah, Mahasiswa yang harus nah turun, begitu. gitu Kita ya. sebagai mahasiswa harus melek, melotot, guys, seperti itu. Ulah cicing-cicing baik. Ya guys, jangan diem aja guys. Mahasiswa itu Harus melek. maju, harus maju. Kita itu maha, kita tuh. maha itu besar, agung, guys. Kasihan masyarakat. Nah, itu dia peran sila kedua, kita harus bisa memberikan apa namanya ya, feedback positif terhadap masyarakat. Contohnya dari harga BBM, apa peran kita di situ? Kita melakukan konsolidasi, kita melakukan stimulasi terhadap pemerintah dengan cara kita dong, tentunya dengan patuhi peraturan. Kita mengirim surat kepada pemerintah untuk melakukan diskusi. Bisa seperti itu. Bisa kita, bila aku mahasiswa dibawa kenalan pemerintah kan pasti boga gitu. Kontak bang, wayana lah bang, ngobrol lah sauti. Harus punya orang dalam guys. Gitu guys, pasti punya orang dalam. Kalian pasti punya orang dalam, mahasiswa. Nggak mungkin dong mahasiswa nggak punya orang dalam. Pasti punya guys. Kalian itu mahasiswa, ulah. Jangan cuman turu numpang aja. nama- jangan cuma numpang nama gue mahasiswa gitu ya kak. Mahasiswa. Tidak ya doang tanya mahasiswa, nah artinya mahasiswa. Ya, guys, mahasiswa itu melek. Nah, seperti itu. Jadi kita di masyarakat berperan, kita di kampus juga berperan, guys. Yang dicari oleh masyarakat itu bukan ijazah kalian. Kalian ijazah kalian nggak berguna, dibuang, guys. Dijadiin gorengan ijazah mah. Ini yang berguna ini, guys. Oh. Ijazah cuma sekedar Di dalam kertas. di dalam kepala. Nah, itu implementasi seperti itu. Contoh kecilnya. Lanjut ke sila ketiga. Iya. Jadi Persatuan Indonesia. Nah, di era hari ini kalian percaya enggak? Kalian berdua nih ya, kalian yakin enggak nih di era Covid-19 pemerintah itu satu suara? Tidak. Tidak. Nah, seperti itu. Tidak. Jadi gini guys, tadi kan kita tahu Persatuan Indonesia itu adalah kesatuan, keutuhan kan. Seperti itu kan? Nah, Iya. kita harus bisa melihat nih di wilayah sekitar kita nih. Kita kan semua sebagai mahasiswa kan kita memiliki 3 tujuan. Apa itu 3 tujuan mahasiswa? Pengabdian, penelitian, pendidikan. Nah, itu kan. Kita pendidikan sudah didapatkan kan. Iya. Kita penelitian sudah. Ya enggak? Iya. Penelitian, membuat sesuatu makalah, membuat kayak proposal. Itu mah formalitas, guys. Yang penting itu pengabdian kita terhadap negara ini apa? Nah, persatuan ini yang kita makna, persatuan Indonesia. Kita lihat tukang cabe, emang kan hiji eta hito, beda modal lagi masing-masing betul. Iya. Tukang bawang, emang modalnya sama-sama nggak bisa. Nah, peran kita sebagai mahasiswa, kita memasuki wilayah-wilayah yang ada sedikit turun dan sedikit naik. Yang turun adalah harganya yang turun, kita bisa menstabilkannya kembali untuk menciptakan sebuah kesatuan. Yang naik kita stabilkan kembali untuk sama rata. Nah, ketika sudah sama rata, tugas kita sebagai mahasiswa adalah memberikan edukasi bahwa tadi yang ada di sila pertama, kita itu memiliki keyakinan bahwa rezeki mah milikmu malah tuker. Nah, itu kan bisa menciptakan sebuah kesatuan dengan edukasi itu. Jangan cuma kata-kata persatuan Indonesia. Jangan cuma ini guys yang dilihat, bendera itu lambang. Begitu guys. Jadi persatuan ini harus kita implementasikan terhadap hal-hal yang sering kita lihat terlebih dulu, kayak semacam pedagang sama pedagang, kayak semacam ibu-ibu yang ibu-ibu masih dikasih kan ayat. Datang Indonesia. Itu tuh kan bukan persatuan namanya, guys. Negara ini negara persatuan, kesatuan. Itu kan. Nah, maknanya seperti itu kurang lebih. Jadi pada hakikatnya poin ketiga itu persatuan Indonesia pada masa pandemi menyatukan orang-orang yang beda argumen gitu. Nah, menyatukan orang yang beda argumen dari segi Misalkan seperti harga, protokol kesehatan gitu. protokol, Misalkan nah. dia nih ada kan ada yang enggak, misalkan kita nih pada masa pandemi ini ada yang memakai masker, ada yang enggak. Nah. Berarti kita harus menyatukan atau itu iya, dia memberikan gitu. edukasi. Iya. Guys, emang corona itu gak ada, tapi kita waspada itu perlu. Iya. Kan bersatu semuanya untuk Iya. melawan corona gitu pemerintah. Itu, guys. Sorry gitu. Nah, kamu pemerintah lagi gitu, guys, gitu. Sekarang kita loncat sila ke 4. Tadi kita sudah memaknainya, ya cukup lumayan lah. Yaitu apa tadi? Yang keempat?
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Tadi kita memaknainya sudah begitu dalam lah tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam penyelenggaraan perwakilan. Sekarang saya tanya kepada kalian, dari 7 presiden ini yang sudah memimpin negara ini, 7 ya guys ya, kalau salah komentar ya. 7 dari 7 pemimpin ini menurut kalian pada adil apa enggak? Enggak ya. Kalau Menurut kalian pada adil apa enggak? sedikit kurang tidak ada. Nah, itu guys, Indonesia itu masih kurang Nggak pemimpin, komen. guys. Itu ya. Jadi kita jangan memaknai pemimpin ini hanya dalam satu sudut pandang. Kita sebagai mahasiswa itu harus cerdik, cerdas, cekatan. Itu. Jangan mentang-mentang kita ini negara yang pemimpin, kita harus memimpin. Enggak juga. Pemimpin diikuti apabila statementnya benar untuk masyarakat. Iya. Ketika statement itu salah, komentar guys. Benar. Kritis, cerdas, melihat sosok pemimpin ini hanya dari segi kemewahannya, dari Iya. segi aing pemimpin ini aing omah. Nah, itu tugas mahasiswa di situ mengkritik seorang pemimpin ketika statementnya berbeda dengan masyarakat. Kritik guys, kritik itu bebas loh guys, ada undang-undangnya juga. Kayak gitu, kalian mau belajar sama saya. Ya, Belajar seperti itu. bersama ahlinya. Jadi kita harus bisa memaknai sesuatu itu jangan dari luarnya doang guys. Ya kayak gini nih guys, ini barang bagus, belum tentu bagus, second guys, nyicil gitu. Kayak gitu sila keempat itu, kita harus lebih kritis, harus lebih produktif terhadap apa yang kita lihat. Contohnya seorang pemimpin, kita melihat sesuatu itu jangan dari luarnya guys, saya tegasin sekarang ya. Oke, kalian harus kritis, ada undang-undang, tenang, santai, kalian berbicara apapun dilindungi oleh undang-undang, santai. Seperti itu sila keempat. Kita beranjak ke sila terakhir. Tadi saya sudah mengatakan sila ini adalah penutup yang sangat bagus dari segi makna ya guys ya, dari segi makna. Saya tanya lagi nih ke kalian berdua, apakah kalian sudah mengerti saya? Sedikit. Apakah kalian sudah apa yang kalian dapatkan? Diam mereka guys, begitu. No comment. Kita itu jangan hanya melihat, tadi saya mengatakan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia ini bagus untuk penutup, karena ketika kita sudah memiliki tadi yang saya jelaskan di poin pertama, poin kedua, poin ketiga, poin keempat, dan lima itu, nah secara makan itu bagus, secara harfiah itu bagus, tapi ketika kita memaknainya melalui kegiatan, melalui Secara orang langsung. inilah, melalui Ya. orang inilah yang ada di sekitar kita berdua, mereka tidak mendapat keadilan guys, termasuk ya enggak, saya ngomong nanti aja kita berbicara nanti. Jadi kita ini harus melihat keadilan sosial bagi seluruh Indonesia ini dengan cara, menurut saya begini, ketika kita ingin melihat suatu keadilan, kita harus terjun ke tempat-tempat yang banyak orang. Iya. Kalian tahu tempat-tempat yang banyak orang di mana? Tempat-tempat yang banyak orang di mana? Di kuburan. Gak mungkin dong di kuburan banyak orang. Di pasar banyak Di orang. pasar. Kalian yang menonton tahu nggak keadilan sosial bagi seluruh Indonesia di pasar seperti apa? Kalian dulu lah, jangan saya nanya ke mereka, kalian Iya. tahu nggak kalian seperti apa keadilan yang ada di pasar itu? Kayak dari tempat juga. Nah, itu yang perlu diperhatikan, itu adalah tugas dinas perhubungan guys, Menki itu namanya, dinas perhubungan, pemukiman, pemerataan, ada semua guys, baca makanya kalian, itu tuh rata semuanya, tanahnya sekian rata, mereka itu banyak mendapatkan keadilan. Nah tugas kita itu adalah lagi-lagi mencari solusi. Ketika implementasi itu terjalani, ya insya Allah keadilan sosial ini bakalan sedikit lah, nggak banyak ya, sedikit lah ada itu guys. Intinya saya membahas tentang Pancasila ini adalah supaya kita semua sama-sama belajar, sama-sama membuka pikiran kita sebagai mahasiswa, harus bisa lebih kritis, harus bisa lebih jeli. Pancasila ini bukan hanya soal negara. Negara ini sudah berdiri, ada Pancasila, nah Pancasila ini jalan kehidupan kita untuk kedepannya seperti apa. Gitu. Kita harus bisa memaknai sesuatu jangan hanya dari satu sisi. Contohnya seperti inilah, saya melihat kamu hanya dari omongan si Usni, saya ngelihat si Usni dari omongan kamu. Nggak bisa dong, harus dengar dari orang tuanya dulu, harus dengar dari kakaknya dulu seperti apa. Kritik harus dengar dari orangnya dulu. Jangan hanya melihat satu pandangan dalam sebuah permasalahan. Jadi intinya adalah tetaplah berjalan meskipun jalan itu kotor, tetaplah kotor-kotoran meskipun itu kuman, karena semua itu mengandung makna.
dari bersih itu belum tentu bersih, kotor itu belum tentu kotor. Seperti itu guys. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Kak Septian hari ini, sungguh luar biasa penjelasan tentang Pancasila ini ya. Oke, selamat menyaksikan dari kata-kata Mbak Septian dan nyimaknya jangan terlalu nyimak. Baiklah guys, mungkin itu narasumber yang keempat dan kita akan kembali lagi di narasumber yang terakhir. Yang kelima, Dadah. Oke guys, kembali lagi bersama kita. Di sini kita sudah bersama narasumber terakhir, yaitu narasumber yang kelima. Di sini ada Abang Ahya dari semester 6 dari prodi apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia harus lebih tahu pokoknya tentang implementasi Pancasila itu apa. Oke. Nah, ini dia Bang Ahyanya. Oke. Selamat siang Kak. Siang. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik aja sih kayak kemarin aja nggak ada yang. Kesibukannya apa ini untuk hari ini? Kalau ditanya sibuk sih, soalnya baru bangun juga ya. Iya. Jadi nggak. Baru bangun Siap, guys. Bangunnya baru siap. Maksud datangnya. Iya. Kami di sini ingin mewawancarai Kakak nih, boleh nggak? Boleh dong. Ya karena udah masuk tren juga. Udah lah lanjut aja gitu kan. Oke guys, Karena udah bahasa dibolehin jadi nyebur guys. sekalian gitu ya. Oke Kak, untuk pertanyaan pertama, bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila pada masa pandemi? Bagaimana mengimplementasikan Iya. nilai Pancasila? Menerapkan nilai Pancasila. Menurut pendapat Iya, menurut pendapat Kakak sendiri. Sendiri aja. jadi menurut saya bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di masa pandemi itu hal yang pertama sosial media yang harus kita yang kita harus perhatikan. Kenapa? Karena kan pas waktu masa pandemi itu kita kan otomatis nggak bisa kemana-mana dan hanya melalui media kita bisa asalnya bisa kemana-mana. Ngerti ya? Gitu. Dan melalui media juga kita bisa bahkan dalam artian memecahkan nilai-nilai Pancasila itu dari sosial media. Contohnya sila pertama pemecatan. Iya. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dengan sila media, kenapa kita bisa menghancurkan? Karena bisa mengadu domba antara satu agama dengan agama lain. Iya, sih benar-benar ya. Langkah pertama yang harus kita implementasikan dalam sila itu dalam masa pandemi tentunya kita harus menjaga etika sosial media dan sama halnya dengan poin-poin berikutnya ya poin dan yang kedua kan apa tadi Kemanusiaan yang adil dan beradab. sama halnya juga kita harus beretika dalam menggunakan sosial media keadilan sosial kemanusiaan yang adil dan beradab kita harus beradab dalam menggunakan hal apapun sebenarnya Iya. ya, mungkin itu saja yang pengetahuan saya mungkin untuk yang bawahnya kalian bisa cari informasi yang lebih mapan sih bermumpuni dalam hal bidang itu. Oke Kak, pertanyaan kedua ya. bagaimana menerapkan nilai Pancasila kepada para mahasiswa di kalangan mahasiswa pada masa pandemi? Iya. Iya, menerapkan nilai Pancasila itu tersendiri di kalangan mahasiswa pada masa pandemi bagaimana? Untuk menerapkan sendiri di kehidupan sehari-hari berarti ya sehari-hari Iya, tapi di kalangan untuk mahasiswa. Bukan di kan kalangan. sama halnya dengan masyarakat biasa. Iya. Cuman masalahnya kita kan akademisi harus lebih tahu, harus lebih apa sih? Harus lebih dominan dari Ya, masyarakat. dominan dan harus lebih apa sih namanya mempromosikan bahwa hal-hal yang seperti ini nggak boleh dilakukan di masa pandemi. Seperti Iya. halnya kita harus saling memakai masker, Iya. kan menjaga jarak, tidak berkerumun, apalagi dan mencuci tangan agar apa sih namanya
COVID kan, COVID Iya, kenalan juga soal sama si COVID, tapi nggak tahu. Dan agar si COVID itu nggak terlalu jauh, nggak terlalu menyebar di kalangan masyarakat gitu. Jadi intinya harus mematuhi apa yang telah pemerintah canangkan dan kita tetap sehat. Stay healthy. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya harap kalian nggak puas karena mungkin nggak puas juga emang, karena kan mahasiswa harus mencari yang lebih baik lagi. Dan ya, cukup sekian dari saya. Oke, baiklah, terima kasih Bang Ahya untuk kesempatannya hari ini sudah menjadi narasumber terakhir dari video kami kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke guys, setelah kita berbincang-bincang dengan beberapa narasumber, dapat disimpulkan bahwa cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila pada masa pandemi yang pertama yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan agar terhindar dari wabah COVID-19 atau wabah yang ada. Yang kedua, Memperlakukan satu sama lain dengan etika supaya yuk rasa memanusiakan manusia satu sama lain. yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Caranya dengan kita bersatu, yaitu dengan cara berdiam diri di rumah dengan tidak menyebarkan wabah yang ada. Menjaga jarak di saat keluar rumah, jangan lupa memakai maskernya ya. Yang keempat yaitu mendukung kebijakan pemerintah seperti PSBB yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakatnya. Yang kelima yaitu dibutuhkannya kerjasama antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintahan dan bersikap adil. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Dadah.